Assalamualaikum. Hai, berjumpa lagi dengan saya Elvina Wahyu Fitria dalam aksi nyata topik 1, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Dalam zaman digital yang semakin berkembang ini, dunia pendidikan tak lagi terbatas pada ruang kelas dan buku teks. Konsep merdeka belajar semakin penting untuk dipahami dan diterapkan dalam pendidikan. Sebagai pendidik, kita dituntut untuk terus berinovasi dan mencari cara-cara baru untuk menyebarkan pemahaman tentang merdeka belajar kepada masyarakat, terutama kepada para pelajar. Melalui aksi nyata topik 1, kita memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Mari bergabung dalam aksi nyata untuk mencapai tujuan menjadi pendidik yang kreatif dan inovatif. Pada modul 1, kita akan membahas pemahaman mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Peran pendidik atau guru adalah terus-menerus belajar agar bisa menghantarkan peserta didik untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Bagaimanakah manusia yang merdeka itu? Definisi manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara yaitu manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, namun perlu dibantu oleh orang-orang di sekitarnya untuk menentukan keputusan. Dalam perannya sebagai pengembang potensi peserta didik, pendidik harus menggunakan pendekatan yang berbasis pada kemampuan, minat, dan kebutuhan peserta didik. Pendidik juga harus menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, memfasilitasi proses belajar mengajar yang kreatif dan inovatif, serta membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan hidup mereka. Agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, guru juga perlu menuntun muridnya untuk mengenali diri sendiri, berdaya untuk menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap lingkungannya. Sekarang kita masuk dalam pembahasan modul kedua, mendidik dan mengajar. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yaitu pendidikan adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat dengan maksud agar segala unsur peradaban dan kebudayaan tadi dapat tumbuh dengan sebaik-baiknya dan dapat kita teruskan kepada anak cucu kita yang akan datang. Hal ini berarti bahwa pendidikan merupakan kunci utama untuk menciptakan manusia yang beradab. Pendidikan dan pengajaran adalah hal yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan untuk mencapai pendidikan yang merdeka. Salah satunya adalah dengan menyelenggarakan pengajaran yang baik. Lalu, apakah peran pendidik? Peran pendidik yaitu menuntun murid agar bisa bertumbuh dan berkembang sesuai kodratnya. Kodrat yang bagaimana? Mari kita simak pada modul berikutnya. Kita masuk dalam pembahasan modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Tidak ada individu yang sama dan zaman selalu bergerak dinamis. Pendidikan seyogyanya bukan suatu yang rigid atau pakem. Penyesuaian sesuai konteks merupakan pendekatan yang perlu kita usahakan setiap waktunya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Kodrat-kodrat tersebut yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dengan kata lain, bisa dikatakan bahwa kodrat alam merupakan kondisi lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman adalah zaman atau waktu di mana anak berada. Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan asas trikon yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara.
Asas Trikon ini menjadi prinsip perubahan yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan transformasi pendidikan. Asas Trikon sendiri terdiri dari 3 asas utama, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Asas kontinuitas yaitu pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Asas konvergensi yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki sendiri. Asas konsentris yaitu diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian diri kita sendiri. Masuk dalam pembahasan modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti adalah kemampuan kodrat manusia atau individu yang berkaitan dengan bagian biologis dan berperan menentukan karakter seseorang. Di sekolah, pendidik turut serta berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid.